Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu di materi inti 1 ya. Jadi tentang KLB, KKM dan wabah. Kita di sini akan fokus ke materi pokok yang kedua ya. Jadi submateri pokok yang kedua yaitu manajemen risiko KLB, KKM dan wabah. Nah, sebelumnya supaya kita tetap semangat, mari kita yel-yel dulu ya Bapak dan Ibu. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, jadi kita harus kompak Bapak dan Ibu di pagi hari ini, harus tetap semangat supaya nanti ketika mengikuti pelatihan selanjutnya kita bisa tetap menjaga fokus pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahmat Kurnia, Widyaswara Hari Pertama dari Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. Ini ada sedikit lewat pendidikan dan lewat pelatihan saya, silahkan nanti dibaca sendiri dan silahkan nanti mengontak saya jika ada sesuatu yang ingin dibahas atau diperdalam tentang materi ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak dan Ibu, alangkah baiknya kita lakukan perkenalan dulu ya, karena kan kita belum saling mengenal satu sama lain, karena ini juga masih materi yang awal. Nah, untuk perkenalan silahkan nanti Bapak dan Ibu sebutkan nama, instansi, dan kemudian sebutkan satu hal yang paling Anda ingat dari materi sebelumnya ya. Jadi silahkan nanti disampaikan dari nama, instansi, dan satu hal yang paling diingat dari materi sebelumnya dengan cara, jadi nanti kita anggap ini ada bola virtual. Nah, nanti silahkan nanti dilemparkan, misal saya lemparkan ke Mas Budi, nah nanti silahkan menangkap dan kemudian nanti menyampaikan dari nama, instansi, dan satu hal yang paling Anda ingat dari materi sebelumnya ya, pre-memory ya. Nah, setelah Anda tadi saling berkenalan, nah kita kan tahu Bapak dan Ibu sudah paham ya tentang apa itu pengertian KLB, KKM, dan wabah. Nah, tujuan pembelajarannya ya, setelah melakukan mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan manajemen risiko dari KLB atau kejadian luar biasa, KKM kedaruratan kesehatan masyarakat, dan wabah. Jadi fokusnya di sini Bapak dan Ibu di melakukan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya nanti tidak hanya bisa untuk menjelaskan ya Bapak dan Ibu, tetapi harus bisa sampai dengan melakukan manajemen risiko. Nah, kemudian indikator hasil belajarnya yang pertama tentu menjelaskan tentang KLB, KKM, dan wabah. Kemudian yang kedua melakukan manajemen risiko KLB, KKM, dan wabah. Nah, untuk materinya Bapak dan Ibu, ini adalah materi pokok 1. Jadi ada 2 sub materi pokok di MPI 1, yaitu kejadian luar biasa, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan wabah. Ya, dimana di situ ada 2 materi, pengertian dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua manajemen risiko KLB, KKM, dan wabah. Nah, di situ ada 2 juga konsepnya dan juga langkah-langkahnya. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke konsep dari manajemen risiko KLB, KKM, dan wabah. Nah, Bapak dan Ibu tentu ketika kemarin sudah mengikuti pelatihan yang versi MOC-nya, tentu sudah melihat pengertiannya ya Bapak dan Ibu dari KLB, KKM, dan wabah. Dan untuk itu nanti kita akan refresh lagi tentang pengertian tentang apa saja yang perlu Bapak Ibu fokuskan dalam materi ini. Silahkan di scan QR code-nya dan atau bisa juga diketik link wordwall-nya. Jadi wordwall.net/play/58468/340/449. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan permainan ya. Jadi sedikit quiz untuk merefresh ingatan Bapak dan Ibu semuanya. Pre-memory. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah ya tadi mengerjakan, dan tadi saya lihat Mas Budi ternyata nilainya yang paling bagus. Kita berikan tepuk tangan ya. Jadi tadi Bapak dan Ibu sudah mengingat kembali apa itu pengertian manajemen, pengertian risiko, kemudian pengertian manajemen risiko, termasuk juga langkah-langkah melakukan risk assessment dan juga langkah-langkah untuk
melakukan manajemen risiko KSB, KKM, dan wabah. Nah, di sini kita akan mengingat kembali ya dari pengertiannya manajemen. Ya tadi Bapak dan Ibu ketika menjawab soal kan tadi sudah melihat ya apa itu pengertian manajemen. Gimana Mbak Dewi, silakan dijelaskan. Oh ya benar ya. Jadi manajemen itu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, dimana itu adalah suatu upaya untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi intinya dari manajemen itu merubah yang buruk untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Dimana unsur-unsur manajemen itu ada 5. Yang pertama, kegiatan didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, jadi harus ada tujuannya dulu. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kegiatannya manajemen itu untuk mencapai tujuan dari pencapaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kegiatan melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, kemudian kegiatan itu mendapatkan sesuatu melalui kerjasama, ya intinya di sini adalah kerjasama dengan orang lain. Jadi manajemen itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus juga dengan kerjasama bersama dengan orang lain. Kemudian unsur ilmu dan seni. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah pengertian dari resiko. Nah, resiko adalah sebagai akibat yang kurang menyenangkan, yang merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau dari suatu tindakan, ya, di mana itu merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang dianggap negatif atau buruk seperti kerugian finansial yang bisa terjadi di masa yang akan datang akibat keputusan yang diambil. Bapak dan Ibu, untuk resiko ini coba ya kita bayangkan, misal Bapak dan Ibu sedang dalam perjalanan untuk berangkat ke kantor. Katakanlah sebelumnya Bapak dan Ibu habis liburan. Ternyata sebelum berangkat ke kantor, Bapak Ibu lupa untuk memeriksa motornya. Sehingga ketika akan dinyalakan, kok ternyata motornya itu mogok. Nah, maka itu adalah suatu resiko. Ya karena dia motornya mogok. Ya. Karena sebelumnya ketika lama tidak dipakai, itu tidak dilakukan pencegahan atau tidak dimanajemen dulu dengan misalnya meminta tolong tetangga untuk memanasi motor secara rutin katakanlah. Nah, maka itu adalah pengertiannya dari manajemen resiko. Jadi ada resiko motor mogok karena lama tidak dinyalakan, maka untuk mencegah itu dilakukan manajemen. Nah, itu yang disebut sebagai manajemen resiko, yang merupakan ilmu pengetahuan terapan dan aplikatif tentang bagaimana melakukan pengajian risiko secara sistematis supaya risiko itu bisa dikelola pada semua fase kegiatan. Ini kata kuncinya adalah semua fase kegiatan. Ya, jadi untuk manajemen risiko ini tidak hanya dilakukan di fase persiapan saja, tetapi dari fase persiapan, respons, dan pemulihan. Jadi ketiga fase tersebut itu ada tindakan-tindakan manajemen risiko dan harus dilakukan di semuanya. Nah, langkah-langkahnya untuk melakukan manajemen risiko secara inti, Bapak dan Ibu ada 2. Apa? Bapak dan Ibu? Oh iya, betul ya. Jadi ada di depan ini ya, pengajian risiko atau risk assessment wabah dan pengelolaan risiko atau risk treatment wabah. Nah, silahkan Mbak Ita jelaskan dulu apa itu pengajian risiko. Nah, betul ya. Jadi pengajian risiko itu terdiri dari identifikasi risiko, ada vulnerability atau kerentanan, ada hazard. Nah, dari vulnerability dan hazard ini kalau kita sederhanakan pengertiannya, vulnerability itu yang dari internalnya, hazard itu yang dari eksternalnya. Kemudian yang kedua menilai risiko. Menilai risiko itu metodenya ada banyak, ada HIRA dan yang lain. Tapi kita pakainya adalah HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi risiko. Kemudian untuk pengelolaan risiko ada 4. Yang pertama adalah menghindari risiko, ya tentu memang kita harus hindari. Ya kalau bisa mungkin dihindari. Kemudian yang kedua mengurangi risiko dengan 2M, hilangkan kalau bisa. Kemudian hindari dan mitigasi. Ya dilakukan mitigasi lah untuk mengurangi risikonya supaya tidak terjadi. Nah, kemudian yang ketiga mengalihkan risiko. Jadi kalau bisa dialihkan ke tempat yang lain, misal suatu daerah berisiko banjir,
maka bisa dibuat kanal-kanal. Atau suatu daerah berisiko kekeringan, bisa dibuat bendungan. Kemudian yang keempat, menerima risiko. Nah, itu untuk langkah manajemen risiko wabah. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu apakah ada yang ditanyakan? Oh tidak? Nah, kalau tidak, kita lanjut ke selanjutnya Bapak dan Ibu. Saya yang bertanya, apakah kata kunci yang bisa Anda simpulkan dari materi ini? Nah, kira-kira kata kunci apa Bapak dan Ibu yang bisa disimpulkan dari materi ini? Silahkan Mas Budi. Oh iya, betul ya, resiko ya salah satunya ya. Resiko, oke, manajemen, kemudian langkah-langkah memanajemen resiko. Oke, jadi itu kata-kata kunci yang bisa kita simpulkan dari materi pertama ini. Nah, setelah itu, setelah kita tahu kata kuncinya Bapak dan Ibu, kita akan melakukan diskusi ya. Jadi supaya Bapak dan Ibu ketika selesai ini tidak langsung selesai, ilmunya menguap lagi ya, tetapi supaya bisa dibumikan ilmunya. Itu silakan kita bagi kelompok masing-masing, isi 2 orang saja. Silakan dibagi 2-2. Nah, kemudian silakan Bapak dan Ibu coba sih dipikirkan bersama-sama bagaimana Anda bisa mengaplikasikan konsep manajemen risiko dalam penugasan sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu kan dari puskesmas ini. Nah, silahkan dibahas dari rekan-rekannya satu puskesmas tentang apa sih yang akan dilakukan Bapak dan Ibu untuk mengaplikasikan konsep manajemen risiko di dalam penugasan Bapak dan Ibu sehari-hari. Gitu ya, silahkan dibagi kelompok, didiskusikan. Nanti setelah ini kita akan paparan pre-memori. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu, kejadian luar biasa KKM dan wabah itu adalah persebaran penyakit yang tidak biasa dengan dampak yang serius. Kemudian penanggulangan KKM, KLB dan wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, Pemda dan masyarakat. Tetapi sejauh ini Bapak dan Ibu, kalau peraturannya yang menyebut secara jelas itu adalah KLB, penanggulangan KLB. Kemudian manajemen risiko wabah adalah kegiatan yang perlu dilakukan sebelum wabah terjadi dengan memahami karakteristik penyakit, kondisi masyarakat, kelompok rentan, dan sumber risiko. Kemudian langkah-langkah manajemen risiko meliputi identifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengelola risiko berdasarkan kapasitas semua pihak yang terlibat. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, ini saya ada kasus Bapak dan Ibu. Jadi di NTT itu sedang ada wabah rabies. Nah, di sini ada 10 orang yang meninggal, 7 di Flores, ya, dan 3 di Timur Tengah Selatan. Nah, sebaran kasusnya yang paling banyak itu di Timur Tengah Selatan dengan total 544 kasus. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bayangkan sebagai petugas kesehatan yang kemudian diminta oleh Dinas Kesehatan, karena Bapak dan Ibu sudah ikut pelatihan komunikasi risiko, untuk melakukan pengkajian manajemen risiko wabah. Ya, jadi Bapak dan Ibu ada 2 soal yang harus dijawab, yaitu yang pertama, bagaimana Anda melakukan pengkajian risiko wabah rabies di wilayah kerja Anda, dan yang kedua, bagaimana Anda melakukan pengelolaan risiko wabah rabies di wilayah kerja Anda. Silakan dikerjakan nanti di kertas atau di dokumen. Nah, kemudian nanti silakan dikumpulkan setelah Bapak dan Ibu selesai untuk mengerjakan evaluasi ini pre-memori. Nah, sekian untuk paparan pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ini ada daftar pustaka yang bisa Bapak dan Ibu baca lagi. Kalau untuk 2 undang-undang ini, Bapak dan Ibu dan juga peraturan pemerintahnya sepertinya sudah diganti dengan undang-undang kesehatan. Ya, tetapi ini masih relevan untuk dibaca sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut tentang wabah dan kekarantinaan kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.